Mungkin ada yang ini dulu didiskusikan terkait tugas pekan ke-6. Di situ saya memberikan soal untuk ukuran letak sama ukuran varian. Ada yang tidak bisa dikerjakan, atau mungkin saya share aja salah satu tugas dari kalian. Saya ambil random aja ya. Kalaupun nanti ada kesalahan, mohon maaf, itu bukan berarti saya mau menunjukkan aib ya, tetapi kita bisa belajar dari kesalahan tersebut. Kayaknya punyanya Erikson ini di awal, jadi saya share ya Erikson ya jawabanmu ya. Erikson? Oh gitu. Oh baik. Oh ya. Oh gitu. Suara saya putus-putus enggak? Enggak. Punyamu Dimas saya, punyamu ya Dimas ya. Dimas. Saya tidak membahas detail karena ada yang belum mengumpulkan tugas, jadi saya komentari saja. Kira-kira kalau misalkan ada jawaban yang kurang sesuai, maka itu yang menjadi itu yang akan kita pelajari di mana kesalahannya. Jadi untuk yang nomor 1 ada data tunggal sebanyak 25. Kita disuruh mencari kuartil bawah, tengah, dan kuartil atas. Kemudian untuk desilnya, desil 4, desil 5, persentil 30 dan 75. Kemudian simpangan baku. Soal A dan B ini termasuk ukuran letak, soal C ini adalah ukuran varian. Nah, untuk mengerjakan yang A sama B, ini sebenarnya saya sudah punya kunci jawabannya ya, cuman karena soalnya berbeda, saya mau membuat untuk yang tugas kelas V ini belum bisa karena Word saya tadi itu terkunci, tidak bisa terbuka. Jadi gagal untuk membuat kunci jawaban. Baik, untuk langkah pertama, kalau kita mencari ukuran letak, apapun itu, baik kuartil, desil, maupun persentil, maka yang kita lakukan adalah mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini sudah benar langkahnya Dimas, ada pengurutan data terlebih dahulu. Nah, hati-hati ketika mengurutkan data ini, kalau Anda tidak menggunakan tools, kalau Anda mengerjakannya secara manual, itu bisa jadi kepleset, artinya ada yang tidak terrecord, nah itu bisa jadi kesalahannya di situ. Maka perlu ada double check supaya pengurutan ini sudah sesuai dengan data aslinya. Maksudnya data-data yang ada di ini ya, yang setelah kita urutkan. Jumlah datanya 25, maka kita ikuti aturan jumlah data ganjil. Kalau jumlah data ganjil, maka jumlah datanya harus ditambahkan 1 terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan yang diminta. Kalau kuartil bawah itu berarti kita mencarinya atau dikalinya adalah 1/4. 1/4 dikali N plus 1 tadi, ini sudah benar. Jadi kita cari letaknya. 6,5, X 6,5. 6,5 itu terletak tepat di tengah-tengah datum ke-6 sama datum ke-7. Karena tepat di tengah-tengah, maka perhitungannya adalah setengah kali X6 ditambah X7. X6, datum ke-6 ditambah datum ke-7. Nah, ini kita cari datum ke-6 itu sesuai urutannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan hasilnya adalah 2, X7-nya juga 2. Maka kalau kita jumlahkan, terus dikali setengah, maka hasilnya juga 2. Itu cara
untuk mendapatkan kuartil bawah dengan cara yang sama, maka kita cari kuartil tengahnya atau mediannya. Kuartil tengah atau kuartil 2 ini sama seperti median. Sehingga di sini Anda kalikan dengan setengah atau 2/4. Nah, ini tepat persis pada datum ke-13. 26 dikali 2 itu 50. 26 kali 2, 52 dibagi 4. Jadi sama dengan 13. Median kita atau kuartil tengah itu ada di datum ke-13. Nah, tepat di datanya. Sehingga langsung kita cari datum ke-13-nya. Datum ke-13, saya yakin aja perhitungannya ini. Kalau dilihat dari letaknya ini sudah benar ya. Nah, termasuk yang ini, kalau mencari kuartil atas berarti kita kalikan 3/4. Terletak pada datum 19,5. 0,5 ini yang menunjukkan Q3 itu tepat berada di tengah-tengah antara 19 sama 20. Maka dua datum ini yang kita jumlahkan, dikali 3/4. Begitu pula dengan desil sama persentil. Hanya pada bagian pengali ini ya, kalau D4 maka yang kita kalikan atau pengalinya adalah 4/10. Kalau D5 maka 5/10. Nah, untuk ngecek salah satu jawaban Anda benar atau tidak, itu pada ini D5 sama Q2. Q2 itu kan median. D5, desil kelima itu juga sama persis dengan median karena tepat berada di setengah datanya, separuh datanya. Sehingga kalau hasil dari D5 itu tidak sama dengan Q2, berarti ada kesalahan di salah satu perhitungannya. Kalau di sini sama-sama 3, datum ke-13. Ya, jadi ini sudah benar. Ini 13. Dimas, besok lagi kalau mau mendapatkan D5 itu ini tidak penulisan ini kamu lihat D5 sama dengan 13, bawahnya D5 sama dengan 3. Ambigu enggak seperti ini? Iya. Iya, ini ada X-nya gitu ya, ada X-nya. Kalau mau mencari letak itu jangan dibuat sama dengan, tapi titik 2. Titik 2, karena kita mencari letaknya dulu. Kalau letak D5 sama dengan 13 gitu boleh. Tapi kalau D5 sama dengan 13, ini yang nanti jadi keliru karena yang dicari itu adalah letaknya ini, bukan D5-nya. Yang benar kan yang ini ya. Nanti diperbaiki untuk pengerjaan berikutnya. Untuk yang lain juga seperti itu ya, teman-teman yang lain kalau mau mencari posisinya itu jangan dibuat sama dengan dulu. Tapi kalau di sini pakai X baru bisa X13. Nah, itu boleh kalau seperti itu. Sama halnya dengan persentil. Kalau persentil itu berarti pengalinya itu adalah posisi persentil yang diminta, yaitu 30/100 dikali N+1 dari data tersebut. Jadi 7,8. 7,8 di antara 7 dan 8. Datum ke-7 dan datum 8. Oke, X7 ditambah desimalnya ini adalah 0,8. Jadi 0,8 kali X8 min X7. Oke, sudah benar. Berikutnya simpangan baku. Simpangan baku ini, jadi kalau ukuran varian itu kan kemarin ada 5, ada jangkauan, 4. Ada 5, ada jangkauan, kemudian simpangan rata-rata, kemudian varians atau ragam, kemudian simpangan baku, dan yang terakhir adalah koefisien ragam. Kalau dicari simpangan baku, itu harus mencari dulu ragam atau varians, karena simpangan baku ini termasuk akar dari varians. Kemudian untuk mendapatkan varians, maka kita harus menghitung apa dulu? Kalau menghitung varians, kita harus menghitung apa dulu? Anda lihat pada bagian rumusnya. Jadi XI di sini itu adalah datum ke I-nya. Kalau ada X bar itu menunjukkan rata-rata dari datum. Sehingga rata-rata dari data, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari X barnya ini atau nilai dari rata-ratanya.
Oke, dicari rata-ratanya terlebih dahulu di sini. Nah, kalau seperti ini itu harusnya rata-ratanya taruh atas gitu, enggak apa-apa. Ini ngikuti itu ya, petunjuk saya ya, tabel baru rata-rata ya. Mencari rata-rata jumlah data keseluruhan, terus dibagi dengan jumlah datanya, 4,48. Oke, 4,48, maka Anda tambahkan sebagai kolom tambahan sebagai penolong untuk perhitungannya lebih mudah. Ini lebih mudah ya kalau diubah dalam bentuk tabel. Kamu ngerjakannya pakai Excel Dimas? Oke, enggak masalah. Jadi 1 dikurangi rata-ratanya, 2 dikurangi rata-rata, dan seterusnya untuk keseluruhan data, baru kemudian dikuadratkan. Ini sebenarnya enggak pakai mutlak. Yang di sini ini enggak mutlak, tapi X min X bar gitu aja. Baru kemudian X min X barnya dikuadratkan. Hasilnya nanti pasti positif. Baru kemudian dijumlah semuanya. Dijumlah keseluruhannya. Nah, mencari simpangan rata-rata adalah pertanyaannya apa ini? Simpangan baku ya? Oh, enggak, ini ada simpangan rata-rata. Oh iya sih. Oh iya. Iya, mencari simpangan, tapi enggak apa-apa. Ini bonus gitu ya. Sekarang mencari varians terlebih dahulu. Mencari varians itu berarti jumlahan dari ini tadi, selisih antara datum dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan, yaitu 152,24, kemudian dibagi dengan, kenapa ini 24 Dimas? Nah, iya, kenapa kok dikurangi 1? Kenapa? Kenapa, ayo? Kenapa? Karena ini, data yang digunakan itu data sampel. Yes, data sampel. Jadi kalau data sampel, maka rumus yang kita gunakan pembaginya dibagi jumlah sampel min 1, sehingga 24, bukan 25. Ini untuk simpangan, ini untuk varians, maka nilai varians sama dengan 6,34. Nah, yang dicari adalah simpangan baku. Simpangan baku itu berarti akar dari variansnya. Akar dari 6,34, maka hasilnya 2,51. Nah, apakah distribusi data seperti ini bagus atau tidak, itu ya kita bandingkan dengan populasi yang lain. Kalau misalkan populasi yang populasi yang kita amati itu 2,51 ini, kemudian populasi yang lain itu nilainya misalkan 3, maka populasi yang kita amati ini, populasi yang nilainya simpangan baku 2,5 itu lebih homogen. Jadi lebih homogen itu artinya karakteristik dari setiap anggota sampel itu hampir sama, mirip. Tapi kalau jadi membandingkannya itu kita bisa ngomong kalau kita bisa ngomong bahwa simpangan baku itu bagus atau tidak kalau kita bandingkan dengan populasi yang lain. Jadi ada perbandingan populasi. Sehingga kita bisa ngomong populasi yang satu lebih berkualitas daripada populasi yang lain. Nah, itu salah satu fungsi kita mencari varians. Kemudian yang kedua, sekarang data berkelas. Kita cari kuartil dulu, letak kuartilnya. Ini sama nanti jangan begini ya Dimas ya. Karena ini masih pada mencari letak Q2-nya.
Kalau mencari letak Q2-nya, maka posisinya ada di 35,5. Kalau pada data ini 35,5. Nah, ini mungkin ada kesalahan nulis ya ini ya. 1 sampai 10, 11 sampai 30, ini harusnya kan 31 sampai 45, 46 sampai 63, 64 sampai 70. Harusnya gitu ya. Mungkin salah tulis. Jadi ada di kelas 3, sehingga kalau kita sudah tahu ada di kelas 3, maka kita bisa menentukan tepi bawah dari kuartil 2, frekuensi kumulatif sebelum Q2, sama panjang kelas. Benar ya, panjang kelasnya ini berapa punyanya? Berapa ini, Dimas, C-nya? C-nya nggak kamu tulis? Langsung hasilnya saja ya. C-nya berapa? 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, 3. Ya, C-nya ada 8. Berikutnya lebih informatif saja, kalau mau menunjukkan nilainya segini, itu masukkan dulu tepi bawahnya berapa, 2/4 N-nya berapa. Jadi seperti nggak sulapan gitu loh. Dari ini ke sini itu biar nggak membuat saya curiga. Oh, ini dapat dari mana kok nilainya sekian. Itu nanti kamu masukkan dulu nilai-nilainya ya. Mungkin yang lain juga begitu untuk mengerjakan, sehingga secara urutan pengerjaan itu sudah benar. Oke, Q3 juga begitu. 53, ini tidak ada yang di perbatasan antara kelas 1 kelas 2. Yang letaknya Q3. Ini 53 itu masih aman di antara gini ya, di antara letak data itu. Tidak masalah, desil 21. Oke, aman. 10,65. Nah, ini yang 10,65. Ya kan, posisinya di 10,65. 10,65 itu tidak di antara 1 sampai 10, pun juga tidak di antara 11 sampai 30. Tetapi ada di antara kelas 1 dan kelas 2 ini, di antara 10 dan 11. Maka di sini perlu pembulatan. 10 sampai 11 ini, 10 komanya itu atau desimalnya itu lebih condong kemana? Karena lebih dari setengah, maka kita bulatkannya ke atas. Jadi posisi dari persentil itu adalah datum ke-11. Supaya kita menentukan ada di kelas mana persentilnya. Ini sudah benar dibulatkan ke atas. Oke, dimasukkan, maka nilainya 53,7. Sekarang kita lihat 53,7 itu benar enggak di kelas kedua. 53,7. Nah, 53,7 itu di antara kelas 1 dan 2 ini memang. Di antara kelas 1 sama 2. Tapi kalau kita lihat dari batas atas kelas 1, berapa, tepi atas kelas 1 ini berapa? Kalau 46 sampai 53, maka tepi atas dari kelas 1 itu berapa? Koma 5. 53,5. Kan ditambah 0,5. Berimpit nanti tepi atas dari kelas 1 sama tepi bawah dari kelas 2 itu berimpit. Saya belum memberikan ya histogramnya ya. Ya, nanti itu berimpit. Berimpit semuanya dari kelas 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya. Nah, jadi 53,7 itu ada di kelas berapa berarti? 53,7 ada di kelas 2. Benar ya? Sesuai dengan letaknya ini. Karena ada di kelas 2, 53,7 berarti kan sudah melebihi batas bawahnya kelas kedua. Oke, ini sudah benar. Yang C ini apa?
Oh, ini mencari simpangan rata-rata sama mencari simpangan baku. Mencari rata-rata berarti kita harus membuat tabel bantuan nilai tengah. Nilai tengah dari kelas ini 46 sampai 53, nilai tengahnya 49,5 dan seterusnya Anda tambahkan 8, 8, 8 seterusnya, maka kita dapat nilai tengah. Kemudian Anda kalikan dengan frekuensi. Ini sudah materi yang pekan lalu ya. Oke, dikalikan frekuensi. Kemudian kita buat selisih antara nilai tengah dengan nilai rata-rata. Nilai tengahnya, nilai rata-ratanya ditulis di bawah tadi. Oke, hasilnya. Terus ini untuk mencari simpangan rata-rata karena dibuat absolut, karena perhitungannya absolut. Kemudian nilai absolut ini kita kalikan dengan frekuensinya, setelah itu dijumlah. Maka kita akan dapatkan simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata itu jumlahan dari ini. Simpangan rata-rata jumlahannya dibagi 69, N-1. Data apa ini? Data sampel atau data populasi? Oh, nggak ada keterangannya. Kalau nggak ada keterangannya gitu ya memang bebas. Anda bisa menganggapnya itu sebagai data sampel, bisa sebagai data populasi. Oke, ini sampai simpangan rata-rata. Kalau baku berarti dikuadratkan selisih antara nilai tengah dengan nilai rata-ratanya. Kemudian dikuadratkan, setelah itu dikalikan F1. Oke, sudah benar. Berikutnya dibagi dengan jumlah sampel dikurangi 1. Oke, ini maka kita dapatkan ini simpangan rata-rata. S kuadratnya 97, maka simpangan bakunya itu sama dengan 9,8727. Akar dari S kuadrat, akar dari 97. Maka dapatnya ini. Jadi kalau ukuran varian yang satuannya itu sudah standar, itu adalah simpangan baku. Simpangan baku. Jadi simpangan baku ini apapun ukuran pusat yang digunakan, baik itu rata-rata, baik itu median atau modus, maka simpangan baku ini dia tidak berubah sama sekali. Jadi kalau ada ditambahkan data, dikurangi datanya, yang simpangan baku ini tetap stabil. Kalau rata-rata ada penambahan, ada pengurangan, ada pengalian terhadap satu data, maka rata-rata, median sama modus itu akan berubah nilainya. Tapi kalau simpangan baku, data dikali, data ditambah itu tetap nilainya ini tidak berubah. Satuannya tidak berubah. Itu kalau simpangan baku. Jadi kalau kita mau mengamati apakah populasi itu kualitasnya baik atau tidak, maka memang kita lihat persebaran datanya. Kalau persebarannya itu homogen, artinya satu populasi itu punya karakteristik yang sama, hampir sama. Itu homogen, itu ditunjukkan dengan nilai varians yang kecil. Jadi itu nanti biasanya di data mining yang akan lebih banyak dieksplor kalau Anda mau mengambil AI, konsentrasi AI, itu nanti belajar data, mulai dari variansnya bagaimana, dan seterusnya. Kalau di sini masih konsep dasarnya saja, untuk menggambarkan karakteristik data dan persebaran datanya, cara menghitungnya. Saya kira itu untuk reviewnya materi kita yang kemarin. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu atau menceritakan kendala ketika mengerjakan tugas ke-6 ini. Sudah buka semuanya kan ini ya? Yang berpuasa maksud saya. Oke, nggak ada?
ada 21 mahasiswa, ini yang hadir 13, berarti banyak ini yang nggak hadir pekan ini, sampai 9 mahasiswa ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan pada materi kita yang sudah saya share di Google Classroom. Variabel random atau variabel acak dan distribusi peluang. Ini harusnya kita belajar teori peluang dulu, cuman nanti supaya sama dengan kelas lain yang saya ajar juga statistik untuk komputasinya, maka saya samakan langsung ke variabel random atau acak. Karena teori peluang yang akan kita gunakan itu masih peluang yang konsep dasar sekali. Dulu di SMA itu juga sudah pernah Anda pelajari. Apa itu variabel acak? Variabel acak adalah fungsi yang bernilai numerik yang didefinisikan untuk seluruh ruang sampel. Mungkin Anda harus mengingat kembali ruang sampel itu adalah himpunan semua kemungkinan dari suatu percobaan atau suatu peristiwa. Nanti kita lihat bagaimana menghimpun ruang sampel. Untuk notasi dari variabel acak itu adalah X. Ada kalanya juga ditulis Y. Biasanya itu X-nya besar atau Y-nya besar. Tergantung dari notasi atau soalnya nanti yang diberikan. Tetapi untuk konsistensi mungkin berikutnya kalau saya memberikan soal, maksud dari variabel acak itu ya saya tulis X besar. Kalau jenisnya variabel acak itu ada variabel acak diskrit, ada variabel acak kontinu. Kalau di matematika diskrit, saya yakin Anda sudah bisa membedakan bagaimana objek itu bisa dikatakan diskrit, bisa dikatakan kontinu. Kalau diskrit mungkin lebih digambarkannya seperti garis bilangan. Kalau pada garis bilangan itu, diskrit itu berarti ya pada titik-titik tertentu ini. Pada titik-titik tertentu. Nah, ini kita lihat objek diskrit. Pada titik-titiknya saja, bukan antara dua titik ini. Ini tidak kita perhatikan, tetapi yang kita perhatikan pada titik-titik ini saja. Sehingga ini bisa kita hitung. 1, 2, 3. Nah, objek-objek seperti ini adalah objek diskrit. Akibatnya ya X-nya itu nanti nilainya dapat dihitung. Tapi kalau continue maka misalkan ini adalah angka 1, 2, 3, 4. Nah, kalau continue setelah 1, misalkan ini 1, setelah 1 itu bukan 2, tetapi angka-angka yang di sekitaran 1 ini sampai kecil sekali, sampai akurasi terkecil pun. Sehingga yang diperhatikan pada saat variabel itu continue adalah setiap titik-titik ini. Sehingga titik ini kalau kita lihat itu akan membentuk suatu garis. Karena saking rapatnya sehingga tidak ada yang terputus di sini. Nah, ini semua garis ini sebenarnya adalah kumpulan titik-titik. Makanya kalau bilangan real itu kan dinyatakan dalam garis dari minus tak hingga, nilai yang paling kecil, sampai dengan plus tak hingga, nilai yang paling besar. Nah, bilangan real itu ini. Berapa saja nilainya? Ya, nilainya itu sepanjang garis ini. Ini sangat kecil itu ya, objek dari kontinu itu. Sehingga membentuk fungsi, sehingga membentuk garis bilangan. Garis yang tak terputus. Nah, ini baru dikatakan objek kontinu. Akibatnya, kalau objeknya itu kontinu, kita tidak bisa menghitung ada berapa titik di garis bilangan ini. Kalau di diskrit, kita bisa menghitungnya 1, 2, 3, 4. Kalau kontinu, ini tidak bisa, saking banyaknya. Sehingga jika X itu kontinu, maka banyaknya itu tidak dapat dihitung. Syarat variabel acak. Syarat variabel acak
fungsi yang dinyatakan sebagai variabel acak adalah fungsi yang bukan bernilai ganda. Ini sesuai dengan konsep fungsi yang kita pelajari pada matematika. Jadi fungsi itu ya tidak boleh poligami. Dia harus setia, hanya punya satu pasangan saja. Tidak boleh bernilai ganda. Kemudian fungsi variabel acak ini hanya memiliki satu harga dari suatu elemen sampel eksperimen. Ini sebagai akibat dari yang pertama. Jadi kalau fungsinya tidak boleh bernilai ganda, maka dia punya satu nilai saja dari satu elemen sampel eksperimen. Untuk kasus yang pertama, di sini ada katakan saja ini percobaan memprediksi apakah besok akan turun hujan. Nah, ini peristiwanya atau percobaannya. Apakah besok akan turun hujan? Maka kemungkinan jawabannya itu kalau tidak hujan ya hujan gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan ini. Kemungkinan inilah yang kemudian dihimpun dalam ruang sampel. Ruang sampel kita nyatakan dengan S. S yang isinya adalah semua kemungkinan dari percobaan ini. Jadi isinya hujan sama tidak hujan. Kalau saya sebagai dosen mau menilai mahasiswa, maka penilaian mahasiswa, ruang sampelnya apa? Kemungkinannya apa? Penilaian mahasiswa. Maka ruang sampelnya itu isinya apa? Apa kira-kira? Saya menilai satu mahasiswa itu loh, kemungkinannya adalah perilaku, Bu. Misal. Apa? Perilaku misal. Perilaku. Attitude. Oh, kalau attitude itu kurang bisa diukur ya. Jadi di sini penilaian mahasiswa, penilaian akhir itu maksud saya. Jadi satu mahasiswa kalau tugas akhir, Bu. Tugas akhir berarti. Tugas akhir berarti. Tugas akhir. Itu mungkin ini penilaian dari itu percobaannya. Kalau untuk kemungkinannya kan satu mahasiswa itu bisa bernilai A, bisa bernilai B plus. Ini nilainya ya, masalah nilainya. Terus B, kemudian C plus. Ini kalau penilaian di kita. Kemudian C, D, sama E. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan saat saya menilai mata kuliah ya apa sih? Saat nilai akhir mata kuliah dari mahasiswa. Jadi pastikan nilainya kalau tidak A ya B plus, B, C plus, C, D, dan E. Nah, itu adalah anggota ruang sampelnya. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 7 kemungkinan. Ada 7 kemungkinan. Nah, kemungkinan itu yang saya masukkan dalam ruang sampel. Itu ruang sampel. Kemudian penulisan variabel acak di sini, maka X-nya itu sama dengan hujan ini. Jadi X itu isinya ya hujan ini, cuman diubah menjadi bentuk angka atau dikodekan. Hujan dinilai 1, tidak hujan dinilai 0. Atau tergantung nanti Anda buat hujannya yang 0, tidak hujannya itu 1. Nah, itu tergantung dari Anda mau mendefinisikan variabel acaknya bagaimana. Saya lanjut dulu untuk contoh kasus yang kedua. Dalam pemeriksaan lampu ada 2 kejadian yang mungkin. Jadi bayangkan saja Anda sebagai quality control, kemudian Anda disuruh memeriksa produk hari ini gitu ya. Kalau misalkan yang diambil itu 3 buah lampu, di sini pemeriksaan lampu. Ada yang bekerja di pabrik lampu gitu? Philips. Oh, Philips itu sudah tidak ada ya di Indonesia ya. Oke, atau Anda sebagai ini sales ya, sales toko lampu gitu. Anda disuruh memeriksa lampu. Nah, yang diperiksa ada 3 buah lampu.
Satu lampu itu kemungkinannya apa? Satu lampu itu kemungkinannya Ya, kalau kondisinya. nggak baik ya mati, Bu. Kalau nggak B ya M. Yes, kalau nggak baik ya mati, kalau nggak nyala ya rusak gitu ya. Nah ini nanti baik bisa mewakili nyala, bisa mewakili kondisi normal, kalau mati mewakili rusak dan sebagainya gitu ya. Nah ada dua kemungkinan itu, kalau nggak baik ya mati. Nah pemeriksaan itu dilakukan dengan mengambil secara acak 3 buah lampu hasil produksi. Yang pertama Anda disuruh menentukan ruang sampelnya. Jadi kalau percobaan, ini di sini ada percobaan, percobaannya adalah memeriksa lampu. Maka pada percobaan yang pertama, ini dalam rangka menyusun ruang sampel ya. Dalam percobaan pertama, kondisi lampunya kemungkinannya bagaimana? Dua ya, bisa baik, bisa mati. Berikutnya, pada pengambilan atau pemeriksaan lampu kedua, maka kemungkinannya apa? Pada pemeriksaan lampu yang kedua, kemungkinannya apa? Sama, Bu. Baik, baik dan Sama, mati baik juga. dan mati. Tetapi untuk menyusun ruang sampel itu kita harus menghubungkannya dengan percobaan yang pertama. Jadi setelah baik itu lampu kita berikutnya bisa baik lagi, bisa mati. Atau kalau pada kemungkinan yang kedua setelah mati, percobaan pertama mati, maka percobaan kedua bisa jadi baik, bisa jadi mati. Itu untuk percobaan kedua. Percobaan yang ketiga, pemeriksaan lampu yang ketiga, kemungkinannya tetap sama, baik dan mati. Tetapi kita susunnya, jadi yang pertama baik, yang kedua baik, bisa jadi yang ketiga itu baik, bisa jadi yang ketiga itu baik, atau bisa jadi yang ketiga itu mati. Atau sama, habis baik, mati, kemudian baik lagi, baik, terus mati, atau mati. Begitu juga dengan ini. Ini baik, mati, baik, mati. Nah, ini kita susun dalam ruang sampelnya berarti B, B, B. Baik, baik, baik. Yang kedua, B, 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 M. M. BBM. Nah, ini bisa Anda lanjutkan seterusnya, gitu ya. BM, BBM, M, MBB, MBM, MMB, MMM. Nah, itu sudah saya tulis di slide berikutnya ini. Sudah saya rangkum di sini. Oke, bisa dipahami dulu sampai menyusun ruang sampel ini? Bisa, Bu. Bisa. Aldo. Iya, Bu. Aldo. Kalau misalkan isinya ruang sampel itu adalah BMM, ini maksudnya apa, Aldo? BMM, ini maksudnya apa? Bentar, Bu, sambil lihat slide. Oh, apa maksudnya BMM di sini? Aldo?
Iya Bu. Apa Bu Iya. BMM? Apa BMM? Oke, saya ganti dulu ke Irman. Maulana Irman. Iya Bu. Apa maksudnya BMM ini, Irman? BMM itu kondisi lampunya. Karena ada mengambil dari hasil 3 buah lampu. Iya, apa artinya BMM itu berarti? Baik, mati-mati. Iya, baik, mati-mati. Apa artinya? BMM? Ya, ini kan kalau inisialisasinya, kalau dari inisialnya kan baik, mati, mati. Tapi kalau kita hubungkan dengan percobaannya atau peristiwanya, BMM itu maksudnya apa? Lampunya keadaannya rusak gitu kan? Tidak. Karena banyak yang mati gitu ya? Mungkin. Jadi kalau kita lihat ini, di sini ada pemeriksaan lampu. Pemeriksaan lampu, kita ngambil 3 lampu. Nah, kalau hasil kita BMM, kemungkinannya itu BMM, maka lampu yang pertama itu kondisinya baik. Lampu kedua kondisinya mati. Lampu ketiga kondisinya juga mati. Pun demikian dengan MMM. Jadi kalau MMM ini dalam 3 kali pengambilan lampu semuanya kondisinya mati. 3-3-nya itu mati. Nah, itu ruang sampel. Menghimpun semua kemungkinan dalam peristiwa atau percobaan mengambil 3 buah lampu. Ini ada 8 kemungkinan. Berikutnya, kalau kita sudah punya ruang sampel, maka berikutnya kita mendefinisikan X-nya, variabel acaknya ini. Mendefinisikan itu ya berarti tergantung dari kita kalau mau menyelesaikan permasalahan itu, mendefinisikan dari kita. Aturannya itu dari kita. Tetapi ini juga harus disesuaikan dengan percobaannya. Disesuaikan dengan peristiwa apa yang kita lakukan atau percobaan apa yang kita lakukan. Kalau di sini pengambilan lampu tadi kondisinya mati atau rusak, maka yang bisa kita definisikan adalah banyaknya. Jadi selalu menunjukkan banyaknya, menunjukkan numerik nilai. Banyaknya lampu yang rusak dalam pengambilan tersebut. Banyaknya lampu yang rusak. Nah, ini bisa jadi yang kita definisikan adalah banyaknya lampu yang nyala atau kondisinya baik dalam pengambilan tersebut. Jadi ada 2 cara untuk mendefinisikan variabel acak ini, tergantung dari kemungkinan sekali pengambilan itu apa. Kemungkinannya apa? Kan bisa nyala, bisa rusak, bisa baik atau mati kondisinya lampu tersebut. Nah, di sini yang didefinisikan adalah banyaknya lampu yang rusak. Sehingga isinya X itu nanti adalah 0, 1, 2, 3. Jadi kalau X-nya itu 0, apa maksudnya? Kan kita baca dari ini, X itu adalah banyaknya lampu yang rusak. Kalau sama dengan 0, itu artinya banyaknya lampu yang rusak itu sama dengan 0. Ya, gitu ya. Jadi banyaknya lampu yang rusak itu sama dengan 0. Atau tidak ada lampu yang rusak. Kalau banyaknya 0 kan berarti tidak ada lampu yang rusak. Nah, dari variabel acak sama dengan 0 ini kejadiannya itu apa? Nah, kejadian itu artinya dalam percobaan tersebut ada bagian dari percobaan itu. Jadi kalau dilihat dari ruang sampel ini, yang jumlah lampu rusak yang terambil itu eventnya yang mana? Kejadiannya yang mana? Saya namakan saja ini event 1 atau kejadian 1. Jadi kejadian itu bagian dari percobaan.
Di sini dari ketiga pengambilan itu yang istilah apa ya? Enggak ada lampu rusak yang terambil. Berarti mana yang menunjukkan itu? Yang BBB, Bu. Yes. Yang B, B, B. Nah, event itu termasuk kejadian. Jadi saya notasikan dengan himpunan. B, B, B. Ini termasuk eventnya. Ada lagi kira-kira? Selain B, B, B? Nggak ada harusnya. Nggak ada. Nggak ada. Hanya B, B, B saja ya. Oke, jadi X sama dengan 0, artinya banyaknya lampu yang rusak sama dengan 0 itu hanya ada satu kejadian, yaitu B, B, B. Kalau X-nya sama dengan 1, itu artinya apa? Barik. Kalau dari tulisannya itu barik kok. Gitu ya. Barik. Suaramu nggak jelas, Barik. Iya, Bu. Kalau X sama dengan 1 itu artinya apa, Barik? X itu tadi variabel apa ya, lupa saya. Hah? Berarti nyala. Tidak rusak. Nyala? Iya. Satu. Nah, maksudnya apa? Apa tuh, Bu? Gini, X itu kan ngomongnya banyaknya lampu yang rusak. Kalau X-nya sama dengan 1 berarti lampu yang rusak itu ada berapa? Yang rusak 1. Tergantung dari definisinya ini, yang rusak 1. Jadi yang rusak itu ada 1, atau yang mati itu ada 1. Maka kalau kita lihat dari ruang sampel itu, eventnya adalah atau kejadiannya adalah yang mana? Yang menunjukkan X-nya sama dengan 1 ini. Yang MBB. 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 Yang ini? Oke. MBB. Ada lagi? BBM, Bu. BBM? Sudah? Atau ada lagi? BMB, Bu. BMB. BMB. BMB, Bu. BMB. BMB. Ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa variabel acaknya sama dengan 1. Dilihat dari ketiga pengambilan lampu itu ada 1 yang mati. Baik itu pada pengambilan pertama, pengambilan ketiga, atau pengambilan kedua. Sekarang pengambilan variabel acak sama dengan 2. X sama dengan 2. Itu menunjukkan apa, Dian? Dian, maksudnya apa kalau X-nya sama dengan 2? Yang lampunya mati ada 2, Bu. Yang lampunya mati ada 2. Bisa kamu sebutkan sekalian eventnya atau kejadiannya? BMM, BMM, MBM, MBM, sama MMB. Oke, MMB, MMB. Oke. Oke, jadi yang dalam pengambilan itu ada 2 kali lampu yang terambil mati. Kondisinya mati. Oke, yang terakhir X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3 artinya dalam pengambilan 3 tersebut semuanya dalam kondisinya mati. Mati, Bu. Rusak. Eventnya adalah MMMM. MMM. Semuanya MMM. Ini Aldo dah. Rian, Bu. Siapa? Iya, Rian. benar Aldo. Aldo tidur, Bu. Oh, Rian. Oh boy, Sudah paham Aldo? sudah Bu. Oke.
Oke, bisa enggak kalau ini X-nya sama dengan 4? Nggak bisa, bukan karena 3 percobaan aja. Iya, 3 percobaan, 3 lampu. Nggak ada lampu yang keempat, Bu. Ya, cuman hanya 3 ya percobaannya. Baik, berarti variabel acak itu kita mulai dari 0, artinya tidak ada lampu yang rusak sampai pada banyaknya percobaan yang dilakukan. Oke, jadi ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi saat pemeriksaan lampu tersebut. Nah, yang kita bahas nanti adalah variabel random discrete atau variabel acak discrete. Variabel acak atau variabel random yang hanya mempunyai nilai pada titik tertentu atau nilai yang dapat dibilang baik terbatas, finite, maupun tidak terbatas, infinite. Jadi, seperti yang saya gambarkan pada garis bilangan tadi, kalau discrete itu berarti pada titik-titik tertentu, sehingga kita bisa menghitung ada berapa objeknya. Kalau tidak terbatas ini sebenarnya dia bisa dihitung, cuman banyak sekali sehingga didefinisikan dengan infinite. Percobaan yang pertama contohnya menginspeksi 70 produk. Maka sekali kita ngambil atau sekali kita memeriksa satu produk itu, maka kemungkinannya produknya cacat atau tidak. Misalkan memang hanya ada 2 kemungkinan itu, produknya itu cacat atau tidak. Maka nilai yang mungkin terjadi adalah 0 sampai 70. 0 itu artinya apa, Yogi? Kalau dihubungkan sama percobaannya ini, Yogi. Yogi? Sorry Bu, saya lupa nyalain mic-nya. Oh. Ya Bu. Ini kalau ada percobaan 70 produk, maka variabel random itu kan kita tentukan dari kemungkinan dari satu produk atau satu percobaan. Berarti nggak ada yang rusak. Apa? Nggak ada yang rusak, Bu. Apa itu? Produknya. Oh, kalau ininya 0. 0, iya. 0, iya. Berarti kalau 70 itu? Semua rusak. Cacat, sorry Bu. Cacat. Di sini tergantung dari apa yang didefinisikan untuk variabel randomnya. Kalau misalkan banyaknya yang tidak cacat atau yang lolos inspeksi, maka 0 itu artinya tidak ada yang lolos. 70 berarti semuanya lolos. Jadi tergantung dari pendefinisian dari variabel randomnya. Yang kedua, menjawab 30 pertanyaan. Kemungkinannya apa, Ali Rahmat, kalau kita menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Satu pertanyaan itu kemungkinannya apa? Jawabannya benar atau salah. Jawabannya benar atau salah. Maka variabel random yang bisa kita definisikan itu adalah banyaknya. Jadi selalu menunjukkan banyaknya ya, karena numerik. Banyaknya jawaban yang benar atau banyaknya jawaban yang salah. Kalau di sini didefinisikan untuk yang benar. Maka artinya 0 itu artinya apa? Kalau nilainya itu 0, artinya apa? Nggak ada yang benar, Bu. Tidak ada yang benar. Jangan sampai gitu ya, Ali Rahmat ya. Kenapa, Bu? Oh ya, maaf Bu, tidak ada yang benar, maaf. Iya, tidak ada yang benar. Ini benar toh? Tidak ada yang benar. Makanya kalau jawab itu loh, jangan sampai begitu. Iya Bu, maaf Bu. Kalau 30 pertanyaan, kalau X-nya itu 2, maka jawaban yang benar dari 30 pertanyaan itu ada 2. Wah. 2 dan seterusnya. Sekarang percobaan yang ketiga, perhitungan banyak mobil masuk tol dari jam 9 sampai jam 12. Variabel randomnya adalah banyaknya mobil. Banyaknya mobil yang ini, masuk tol. Kemungkinannya kan mobil itu masuk sama tidak masuk tol. Kecuali kalau pendefinisian lain, mobil merek apa. Nah, itu nanti juga berbeda lagi. Karena terlalu luas. Kalau
menghitung banyak mobil yang masuk tol itu. Kalau banyaknya mobil berarti 0 artinya tidak ada yang masuk tol pada jam 9 sampai 12. Kalau 10 artinya ada 10 mobil yang masuk pada jam 9 sampai jam 12. Nah, bisa jadi dari jam 9 sampai jam 12 itu banyak sekali sehingga tidak mungkin untuk dihitung. Atau bisa jadi kita memutuskan bahwa itu sudah sangat banyak sekali sehingga dibuat tanda tak terhingga. Dibuat tanda tak terhingga atau infinite ini. Itu yang menunjukkan bahwa variabel diskrit itu, variabel acak diskrit itu bisa bernilai infinite. Kalau kontinu kan memang banyak sekali, tidak terhitung. Oke, ada pertanyaan ini? Nggak ada ya. Jadi untuk yang bahasan ini setidaknya Anda bisa menentukan ruang sampel sama menentukan variabel random. Karena itu nanti yang akan kita butuhkan pada saat distribusi peluang diskrit atau probabilitas diskrit. Himpunan pasangan terurut X, Fx itu adalah sebuah fungsi peluang atau probabilitas. Kita pernah belajar di SMA atau SMK itu, ada enggak SMK yang materinya probabilitas? Ada sepertinya ya. Peluang bisa dikatakan fungsi massa peluang atau sebaran peluang, distribusi sebaran dari variabel acak diskrit X untuk setiap hasil X yang mungkin. Jadi nanti fungsi peluang itu ada yang digambarkan menggunakan pasangan terurut ini, atau kalau dulu atau di matematika diskrit ya, peluang itu kita notasikan dengan Px, probabilitas dari variabel X. Sifat-sifat dari peluang atau fungsi peluang itu harus selalu positif, lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Artinya kalau fungsinya sama dengan 0, peluangnya sama dengan 0, itu kejadiannya atau percobaannya itu tidak mungkin, kejadiannya tidak mungkin terjadi. Kalau Fx itu atau peluang itu paling besarnya, maksimalnya itu sama dengan 1, paling terkecilnya itu 0. Jadi nilai peluang itu di antara 0 sampai 1. Kalau lebih dari 1 maka bisa jadi perhitungan Anda yang salah. Jadi kalau peluangnya sama dengan 1 maka pasti akan terjadi. Peluang tersebut pasti akan terjadi. Kemudian yang kedua, sigma Fx itu sama dengan 1. Sigma Fx, artinya total probabilitas seluruh kejadian itu sama dengan 1. Kemudian untuk Fx itu bisa dinyatakan dengan peluang dari variabel acaknya. X besar sama dengan X. X kecil ini adalah nilai dari variabel acak yang mungkin dari ruang sampelnya. Dari definisi variabel acaknya itu sendiri. Nah, ini ketiga sifat yang harus Anda pahami atau untuk ngecek apakah yang kita hasilkan terkait dengan soal peluang itu benar atau tidak. Contohnya, contoh sederhana saja, tiap nilai sebuah distribusi peluang diskrit itu, tiap nilai sebuah variabel acak itu memiliki probabilitas tertentu untuk muncul. Contoh percobaan, ini percobaan yang sangat sederhana, melempar 2 koin. Kalau 1 koin dilempar itu, melempar 2 koin ya, maka kalau 1 koin itu kemungkinannya apa? Angka gambar. Angka gambar. Sehingga pada 2 koin itu yang bisa kita susun untuk ruang sampelnya adalah pada koin 1 itu muncul angka, bisa jadi muncul gambar. Pada koin kedua juga bisa juga seperti itu, muncul angka sama gambar. Bisa jadi muncul angka, muncul gambar. Kalau yang pertama itu gambar, maka yang kedua bisa angka, bisa gambar. Ini sama seperti ketika kita menyusun percobaan pemeriksaan 3 lampu tadi.
Nah, ini kalau kita susun dalam ruang sampel itu adalah AA. Kita taruh di sini langsung AA. Kemudian AG. GA sama GG. Ini adalah ruang sampel untuk melempar 2 koin. Sekarang X-nya itu bisa kita definisikan untuk banyaknya kemunculan angka atau banyaknya kemunculan gambar. Bisa angka, bisa gambar, karena kemungkinannya ada 2 ini. Nah, kalau di slide saya ini definisinya untuk angka. Jadi X adalah banyaknya kemunculan angka, sehingga yang mungkin adalah X-nya itu sama dengan 0, 1, 2. Kalau X-nya sama dengan 0, artinya apa? Kalau X-nya sama dengan 0, Tidak ada muncul angka, Bu. tidak ada muncul angka. Tidak ada muncul angka itu berarti kejadiannya yang mana? Kejadiannya yang mana? Gambar-gambar, Bu. Gambar-gambar. Event 1 sama dengan gambar-gambar. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke. Berikutnya kita hitung probabilitasnya. Karena kita akan menghitung distribusi. Distribusi itu kan sebaran. Distribusi peluang, maka nilainya berapa saja yang mungkin untuk variabel acak itu, setiap nilai tersebut kita cari probabilitasnya. Untuk yang nilai X sama dengan 0 terlebih dahulu, E1 atau eventnya adalah GG. Maka kalau kita menghitung probabilitas, masih ingat apa rumusnya probabilitas? Probabilitas X itu adalah probabilitas suatu kejadian A saja kok X. PA, probabilitas kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Masih ingat? Ingat-ingat dikit, Bu. Ingat-ingat dikit. NA per NS. NA itu adalah banyaknya event. Banyaknya event. Kalau NS itu banyaknya ruang sampel. Maka kalau yang X sama dengan 0, eventnya ada berapa? Ini dianggap 1. Dilihat kalau S-nya ini satu elemen himpunan itu ya AA ini satu elemen. AG ini berarti satu elemen. Ini juga satu elemen. Maka kalau event 1 ini berapa elemen? 1. Maka peluang dari X sama dengan 1, X sama dengan 1, X sama dengan 0 ya. X sama dengan 0, karena eventnya ada 1 saja, maka di sini 1 per NS, ini rumusnya NS, banyaknya ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampel, 1, 2, 3, 4, ada 4, 1 per 4, 1 per 4 itu ya 0,25. Lanjut, kalau X-nya sama dengan 1, artinya angka itu muncul 1 kali. Maka kalau kita lihat pada ruang sampel, kejadian yang muncul angka 2 kali itu yang mana? Kok 2 kali? Toh 1 kali. Muncul angka 1 kali. Yang mana? AG sama GA. Yes, AG sama GA. Sehingga peluang dari X sama dengan 1, ini pura-pura nggak tahu dulu ya. Peluang X sama dengan 1 itu adalah banyaknya X sama dengan 1 itu kejadiannya ada berapa? 1, 2. Ada 2 dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Berapa? 4. 2 per 4. 2 per 4 itu ya 0,5. Oke, nilai yang terakhir dari variabel random itu adalah X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu artinya muncul angka 2 kali. Namakan saja dengan event ketiga. Event ketiga itu apa?
kalau angka itu muncul 2 kali. Yang mana? AA. Angka-angka. Angka-angka. Jadi 2 kali koin yang dilempar itu dua-duanya muncul angka. Sehingga untuk peluang ketika X-nya itu sama dengan 2 dilihat dari ininya, maka sama dengan banyaknya kejadiannya itu, yaitu 1 per banyaknya anggota ruang sampel, 4. Nah, ini adalah distribusi probabilitas. Jadi distribusi probabilitas itu paling gampangnya kita gambarkan dalam bentuk grafik. Sehingga pada slide berikutnya kita gambarkan dalam bentuk grafik di mana sumbu X-nya yang mendatar ini untuk variabel, nilai variabel acaknya 0, 1, 2. Banyaknya kemunculan angka. Kemudian bagian Y-nya ini adalah probabilitasnya. Sehingga tinggi dari grafiknya itu sesuai dengan nilai probabilitasnya ini. 0,4 tadi kan sama dengan 0,25, maka tingginya 0,25. X sama dengan 1 tadi tingginya 0,5. X sama dengan 2 tingginya juga 0,25. Nah, ini yang menunjukkan distribusi peluangnya. Kalau kita lihat dari grafik itu, maka apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan? Kalau kita kalau melihat grafik ini, pastikan yang dilihat itu yang paling tinggi atau yang paling rendah. Yang paling tinggi X sama dengan 1. Artinya untuk muncul dalam 2 kali dalam melempar 2 koin, probabilitas yang akan sering muncul itu adalah angka muncul 1 kali. Kemungkinan yang akan sering muncul adalah angka muncul 1 kali. Kalau probabilitas angka tidak muncul sama muncul 2 kali itu sama-sama 0,25. Biasanya kan kita kalau memutuskan sesuatu itu kan dilihat dari seberapa besar peluangnya, seberapa tinggi probabilitasnya, gitu kan? Sehingga kita bisa memutuskan melakukan atau memutuskan hal tersebut. Karena kalau kita analisa ternyata probabilitasnya paling tinggi. Nah, probabilitas itu termasuk salah satu cara untuk memutuskan sesuatu. Jadi pendukung keputusan. Mungkin yang sering Anda dengar itu nanti adalah naive bias. Naive bias itu salah satu metode yang menggunakan peluang sebagai cara untuk melakukan prediksi, melakukan klasifikasi. Dan semuanya pakai konsep peluang. Nah, untuk tugas hari ini saya kira materi kita sampai di sini, sehingga tugas ini kalau di Google Classroom sudah saya berikan due date-nya, harusnya sih malam ini ya, cuman kayaknya nanti kuliah kedua nanti bisa mengganggu kuliah yang kedua, sehingga distribusi tugasnya adalah Anda membuat distribusi probabilitas dari percobaan ini, pemeriksaan 3 lampu ini tadi. Anda buat distribusinya. Kemudian variabel acaknya, variabel X-nya itu bisa Anda definisikan untuk yang rusak atau yang baik, terserah, tidak harus ini. Tapi kalau mau mudahnya ya wis ini aja, terus Anda Anda cari peluang masing-masing nilainya ini, seperti yang pada contoh terakhir tadi, Anda cari peluang masing-masing dari nilai variabel acak ini, kemudian gambarkan dalam grafik atau gambarkan dalam grafik distribusi probabilitas. Sudah, itu aja tugasnya. Malam ini sebenarnya sudah langsung bisa Anda kumpulkan. Cuman enggak apa-apa, mungkin
mungkin ada yang mau terawih dan seterusnya kegiatannya supaya tidak terlalu terfokus pada mata kuliah ini. Jadi saya buat due date-nya sampai hari Minggu. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Belum. Sudah? Paham ya tugasnya ya? Kalau materinya, ya nanti bisa dipelajari. Kalaupun nanti belum paham, Anda bisa tanya atau japri ke saya terkait dengan tugas tersebut. Oke, minggu depan belum UTS ya, masih pekan tenang, tidak seperti semester sebelumnya. Jadi habis pekan ke-7 langsung UTS. Nah, untuk semester ini ada pekan tenang sehingga UTS-nya masih minggu depannya lagi. Nah, waktu itu bisa Anda manfaatkan untuk mempelajari materi-materi yang belum Anda pahami supaya nanti ketika UTS itu bisa siap. Terutama yang belum mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, ya ini sebenarnya ya terserah sih mau mengerjakan tugas atau tidak itu, cuman ketika nanti nilai akhir itu tidak memuaskan Anda, itu ya karena Anda tidak mengumpulkan tugasnya itu.